Halo sobat rebahan, bagaimana kabarnya? Sudah pada mandi belum? Oke, kali ini tim Sekilas Cinema akan mereview sebuah film yang bergenre action yang dirilis pada tahun 2017 yang berjudul Bone the Bounty Hunter. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja direbahkan badannya. Tidak perlu dipakai headsetnya. Siapkan kopi dan gorengannya. Cekidot. Oh, stop chasing me, you freak! Di awal film, kita melihat seseorang berambut panjang sedang mengejar seseorang. Ternyata ini adalah acara settingan belaka. Terlihat dari drone yang mengawasi gerak-gerik mereka. Acara reality show ini bernama Bounty Hunter. Dan ini adalah pemeran utama acara reality show tersebut yang bernama Boone. Dan ini salah satu kru yang sedang mengendalikan drone dari jarak jauh. Erica, you're welcome. Good job, everybody. Let's finish strong. Get up! Ow! Get up! Ow! Acara syuting hari ini pun selesai, dan Boone langsung dihampiri oleh para penggemarnya yang rata-rata adalah tante-tante. Can I have your autograph? Hey, ladies, autograph. I can write a poem on these things. Yah, gua mah kebagian ngeliatin aja ini. Boone sangat profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai aktor. Ia tidak mudah tergoda oleh ajakan tante-tante maupun janda-janda yang ada di TikTok. Lalu adegan berpindah ke sebuah tempat di mana ada sebuah pesta di sana. Dominic, my favorite customer. Dan ini adalah Ryan, orang yang mengadakan pesta tersebut. Ia adalah putra seorang raja narkoba yang bernama Cole Davenport. This? There's nothing else like it. Pure? Ia sedang memasarkan produk barunya kepada langganannya, dan ia juga menawarkan kepada gadis di sebelahnya untuk mencobanya. Mau nyobain juga, Neng? Tuh dah, dikit. Lah, ngapa lu? Tanpa diduga, gadis tersebut tiba-tiba terkapar saat selesai mencoba narkoba tersebut. Ia pun tewas ketika karena overdosis. What is it this time? Lalu keesokan harinya adegan berpindah lagi ke kantor rumah produksi acara Bounty Hunter. Di sana sang direktur acara mengatakan kepada Boone bahwa acara tidak dapat dilanjutkan lagi. Rating acara turun drastis, dan sudah tidak ada sponsor yang mau membiayai lagi produksi acara tersebut. Boone pun berkata, apa sudah tidak ada cara lain lagi? I'm sorry. Boone pun terdiam dan terlihat ia sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya ia sedang menemukan cara. Halo, Polsek Depok. Mau bicara sama siapa ini? Oh, lu, Bun. Akhirnya Boone menelpon kenalannya yang bekerja di kantor polisi. Ia pun meminta sebuah kasus untuk ia pecahkan. Sejak kapan ente ngejar penjahat beneran? Akhirnya ia memberikan berkas kasus Ryan Davenport kepada Boone untuk ikut membantu mencarinya. Rupanya karena kematian gadis yang overdosis tersebut, Ryan menjadi buronan polisi. Dan ini adalah Cole Davenport, si raja narkoba yang tak lain adalah ayah Ryan. Ia memerintahkan Ryan untuk ikut dengannya ke Meksiko agar ia tidak tertangkap oleh kepolisian. Keesokan paginya Boone sudah mendapatkan informasi lengkap tentang Ryan. Ia pun mengutarakan niatnya kepada teman-temannya agar mau membantunya untuk mengejar Ryan. We need gear. Mexico's a stopover for this creep. We gotta strike fast. I don't have a budget anymore. The bail was 10 mil. That's $1 million bounty. Boone juga berkata kepada rekan-rekannya, kalau kita berhasil menangkap Ryan, kita akan mendapatkan $1 juta dari kepolisian. We're not going. End of discussion. Namun direktur produksi tetap pada pendiriannya, bahwa ia tidak akan mengizinkan pengejaran tersebut. Namun Boone dan beberapa rekannya tetap akan mengejar Ryan. Salah satu rekan Boone yang tidak setuju mencoba memperingati mereka. Hey, since I'm out of a job, I could use the $1 million. Lalu salah satu anggota berkata, ini adalah kesempatan emas. Kalau kita berhasil, kita akan mendapatkan $1 juta, dan kita tidak perlu bekerja untuk selama-lamanya. Boone, trust me on this one. You're making a huge mistake. Untuk terakhir kalinya ia memperingati Boone untuk tidak berangkat. Namun Boone juga sudah tetap pada keputusannya. Mereka pun akhirnya berangkat ke Meksiko melalui jalan darat. Mereka adalah Cat, Danny, dan Boone. Sotoy banget adminnya ya. Emang nama kita itu apa?
Akhirnya keesokan paginya mereka sampai di sebuah kota kecil bernama Valeticos, di mana menurut informasi dari polisi, disinilah pabrik narkoba milik Cole Davenport berada. Mereka akan memulai pencarian Ryan dari kota tersebut. Dan tiba-tiba mereka melihat seseorang yang sedang digantung. Boone pun bertanya kepadanya, "Mas, pabrik narkoba milik Cole Davenport tahu nggak arahnya kemana?" Ed bocah lagi aus-aus juga ditanya. You're Boone the hunter. See? Lalu datang seorang anak dengan menggunakan sepeda, dan ia menjelaskan apa yang terjadi kepada lelaki itu. Ia pun berkata bahwa kota ini sudah dikuasai oleh Cole Davenport, si raja narkoba. Warga desa ini tidak ada yang berani kepada Cole Davenport, karena ia telah menyuap polisi dan para penegak hukum untuk tunduk kepadanya. Lalu Boone bertanya kepada anak itu, di mana aku bisa menemukan Ryan Davenport. Lalu anak kecil itu memberitahu bahwa ia dapat menemukannya di sebuah bar. Kid said this is the place. Set. Okay. Mereka pun mengintai bar tersebut sambil mempersiapkan peralatan. Dan benar saja tak lama kemudian, Ryan pun datang. Bon voyage, Ryan Davenport. Let's move. Mereka pun senang karena yang mereka tunggu telah datang. Terngiang-ngiang duit $1 juta di kepala mereka. Hello, muscles. Lalu seorang tante-tante menghampiri Boone. Dia pun berkata, "Mau cari siapa, Mas? Sinta ada, Dewi ada. Kalau Ratna nggak masuk." Sementara itu Denny menaruh kamera CCTV di atas sebuah tempat. Nah, itu dia kameranya, guys. Lalu Boone langsung bertanya mengenai Ryan kepada tante tersebut. Where's Ryan Davenport? Sang tante merasa kaget karena ia berpikir Boone adalah polisi yang sedang mengejar buronan. Dia berkata kepada Boone, "Sebaiknya jangan menyebut nama Davenport di sini. Salah-salah kamu bisa celaka." Dia berkata lagi kepada Boone, "Kalau kamu sudah tidak ada urusan, lebih baik kamu pergi." Boone pun tidak mudah percaya. Ia pun berjalan mendekati bartender. Bang, mesen ini dong, Amer. Boone pun bertanya pada bartender tersebut, namun bartender itu hanya diam saja. Boone pun merasa kesal karena dicuekin. Akhirnya ia berteriak kepada semua orang. Suwe nih gua dicuekin. My name's Boone the Bounty Hunter. I'm looking for a piece of trash named Ryan Davenport. Setelah Boone berteriak, semua orang menghampirinya. Ternyata mereka semua adalah anak buah Cole Davenport. Dah ini ngapain sih orang malah minum Amer gue? Do you know where Ryan is? I don't think so. He doesn't think so. Boone pun bertanya kepada orang tersebut, namun dia tidak menjawab. Dan tiba-tiba, Where's Ryan? Boone pun bertanya langsung kepada orang yang tadi meminum Amernya. Ampun bang, ampun. Dia lagi di atas, lagi in the hall. Boone pun langsung ke atas untuk mencari Ryan. Hello, Ryan. Ladies. Rupanya Ryan telah melakukan pengencerotan di atas sana. Dan dua gadis itu pun berkata, "Ih, gede banget." The bad guys always run. Dengan sangat mudah Boone mendapatkan Ryan Davenport dan ia pun melemparnya keluar jendela. Bahkan ia dengan sengaja menyuruh Ryan untuk lari. Ternyata sang tante pemilik bar tersebut sedang mengawasinya dari balik jendela. Dia pun berkata, "Wah, berani banget nih orang." Cole Davenport takes everything from us. Haven't you had enough? Lalu ia pun berkata pada suaminya, "Pah, tuh, anak itu aja berani. Masa kamu gak berani sih sama Cole Davenport?" Lalu si papa berkata, "Bukan begitu, Beb. Nanti kalau aku mati, yang jualan minuman siapa? Masa kamu juga?" "Oh iya bener ya, Pak. Nanti mami turun berok lagi." Aduh. Denny pun sangat senang karena ia tidak kehilangan momen saat merekam Boone. Mantep nih Bun, estetik banget. Tanpa diduga, polisi datang menyergap mereka. Mungkin adalah salah satu anak buah Cole Davenport yang melaporkannya. Boone, just hide. Just hide, they're coming. Tanpa berpikir panjang, Danny langsung menyuruh Boone untuk bersembunyi, karena dialah yang bersama Ryan. Boone pun berkata kepada mereka, "Aku akan membawa Ryan ke Amerika dan akan kembali lagi ke sini untuk membebaskan kalian." Lalu adegan berpindah ke sebuah bangunan tua, yaitu adalah pabrik narkoba milik Cole Davenport.
What is it? It's Ryan. Ia pun menerima laporan tentang apa yang terjadi pada Ryan. Lalu adegan berpindah ke padang gurun, di mana Boone sedang menggendong Ryan Davenport. Dan tiba-tiba, Suek banget nih bocah. Udah tahu berat malah gigit. Boone pun melewati WC portable yang sudah tidak terpakai. Ia pun berpikir untuk menaruh Ryan di situ, sementara ia akan mencari kendaraan untuk menuju ke perbatasan. Nah itu dia guys, si Ryan ada di dalam situ. Sementara kita menuju kantor polisi di mana Kat dan Danny sedang ditahan. But I love how Boone manages to get out just fine. Mereka sedang memikirkan nasib mereka bagaimana jika Boone tidak kembali. Sementara itu kepala polisi pun datang. Ini kepala polisi apa pemain gendang? Kok boleh gondrong? Yeah, I think there's been a misunderstanding. Miss Sanders, I've seen your television show. Kat mencoba mengelabui kepala polisi dengan cerita bohong. Namun dengan mukanya yang mesum, ia hanya diam saja. Ia hanya memandangi Kat sambil membayangkan sesuatu. Dah mimin pakai di slow-mo lagi. Adegan berpindah, di mana Boone sedang mencari sebuah kendaraan dan ia pun menemukannya. Yes. Mantep nih dapat mobil antik, mudah-mudahan masih bisa nyala. Boone pun mencoba menyalakannya namun tidak berhasil. Ya iyalah Boone, orang udah begitu mobilnya. Ia pun keluar dan mencoba mengeceknya. Ternyata mesin mobil tersebut sudah berubah menjadi taman. Ketika Boone sedang berpikir, tiba-tiba ada sebuah mobil mendatanginya. Sangat tidak diduga ternyata mobil itu menuju ke arahnya. Boone pun berkata, wah kebenaran banget nih. Rupanya dua orang bertampang galak ini adalah anak buah Cole Davenport, dan mereka sedang mengejar Boone. Gondrong, keluar lu. Jangan ngumpet. Entah dari mana mereka mengetahui posisi Boone saat mereka menyuruh Boone keluar, dan tiba-tiba... Ya, ngapa nih bocah? Mau ngeprank ya? Karena jebakannya tidak berhasil, Boone pun langsung menyerang. Rupanya duet maut ini sangatlah hebat. Boone pun terdesak dan ia pun kalah. Mereka pun langsung bertanya, di mana Ryan? Namun Boone tidak mau menjawab. Mereka pun kesal dan akhirnya mereka memukuli Boone. Begitu ada kesempatan melarikan diri, Boone pun langsung lari. Namun apes, dia malah kesandung dan terjatuh. Lalu di kantor polisi, Cole Davenport sudah menemui Kat dan Danny. Dia pun bertanya, beritahu di mana Ryan, maka kalian akan kubebaskan. Namun mereka tidak percaya pada Cole Davenport. Lalu Cole Davenport pun dengan muka manyun, ia pun pergi. Apa lu lihat-lihat? Lalu Danny pun berkata kepada Kat, wah kalau Boone ketangkep, tamat deh riwayat kita mah. Adegan berpindah ke tempat Ryan dan ternyata dia masih ada di sana. Lalu adegan berpindah ke tempat di mana Boone terjatuh. Ternyata anak kecil yang tadi siang bertemu Boone melewatinya. Ia pun menghampiri Boone dan tiba-tiba... Deh bocah, bangunin aja kenapa, jangan pakai gebuk. Ia pun menolong Boone dan membawanya ke rumahnya. Kebenaran ayahnya adalah seorang dokter. Kok bisa pas ya? Saat Boone terbangun, ternyata anak itu sedang menonton acaranya, yaitu Bounty Hunter. Boone pun terharu. Dia pun berkata dalam hati, untung gua artis jadi dia kenal. You're awake? You've been unconscious for about 3 hours now. Boone pun kaget ketika sang dokter datang dan mengatakan ia sudah tidak sadar selama 3 jam. I need to go. No. You need to eat. Ia melarang Boone untuk buru-buru pergi. Ia pun keluar. Namun Boone mendengar suaranya sedang cekcok dengan istrinya. Ini ada apaan sih ribut-ribut? Enggak ini bro. Kita takut Cole Davenport tahu kamu ada di sini. Si anak tadi serba salah melihat hal tersebut. Ia pun berkata sesuatu pada Boone. You can use my bike. Boone sangat berterima kasih kepada anak tersebut karena mau meminjamkannya sepeda untuk pergi ke kota. Sementara itu kita kembali ke kantor polisi di mana para polisi sedang menggunakan cara kekerasan untuk menggali informasi di manakah Ryan. Mereka menarik Danny keluar dan mencoba memukulinya dan tiba-tiba rupanya Kat juga memiliki kemampuan untuk bela diri. Mereka pun dapat meloloskan diri dan mereka pun segera keluar dari tempat itu. Dan Boone yang sudah kembali pulih menggenjot sepedanya ke arah kantor polisi untuk membebaskan mereka. Dia pun mengintai dari balik tiang listrik kantor polisi tersebut.
Ternyata mobilnya terparkir di sebelahnya. Ia pun berniat untuk mengambil mobilnya terlebih dahulu. Ada satu penjaga yang berada di dalam mobil Bun. Namun itu tidak masalah berat buat Bun. Tiba-tiba Danny membuka pintu mobil. Mereka pun senang karena bisa berkumpul kembali. Namun tiba-tiba mereka pun akhirnya dapat meloloskan diri, walaupun Danny tertembak. Adegan berpindah lagi ke rumah si anak kecil yang tadi menolong Bun. Pak dokter, tadi si Bun kesini kan, lu tolongin. Entah dari mana mereka bisa tahu bahwa si dokter ini menolong Bun. Sang istri dokter pun berkata, si Bun datang ke sini sendiri dan ia mengancam kami. He broken, threatened to kill us. Tunggu, ini kayaknya ada yang janggal nih. Nih bocah pakai gelangnya si Bun. Salah satu dari mereka tidak percaya apa yang dikatakan istri dokter. Ia pun segera menculik anaknya. Kita kembali ke Bun dan kawan-kawan. Ternyata mobil yang mereka tumpangi mogok. Sering ini mah mogok. Pas lagi gawat-gawatnya mogok. Danny yang terluka tembak harus segera dibawa ke rumah sakit. Sementara itu Bun berkata pada Cat, ayo cepetan, kita harus jemput Ryan dulu ini. Okay, do you see any cameras, Boone? Just turn it off. Cat pun kesel dan ngegas. Ia berkata pada Bun, bukannya mikirin temen lu, malah mikirin Ryan Davenport. We're not getting Ryan Davenport. Bun pun berkata kepada mereka, kita sudah jauh-jauh datang ke sini. Kita harus pulang membawa hasil. I quit. I quit too. Mereka pun sangat kesal pada Bun dan memutuskan untuk berhenti. Kalian gimana guys? Lanjut apa berhenti? Bun memutuskan untuk mengejar Ryan sendiri. Lalu ia pun melewati bar yang tadi siang ia datangi. Ia mendengar suara gaduh-gaduh dari sana. Ia pun memutuskan untuk mampir. Oh God. Oh God. Si tante yang tadi siang pun kaget. Dan Bun juga salfok dengan apa yang dilihatnya. Are you okay? You have no idea what you've done. Si tante itu pun berkata, hai anak muda, semua gara-gara kamu nih. Urusan jadi runyam. Lalu Bun memaksa untuk masuk. Terlihat di dalam warga desa sudah berkumpul. Dan ternyata dokter yang tadi menolong Bun sudah dipukuli oleh anak buah Cole Davenport. Ini gara-gara gua nolongin lu bro. Bun pun merasa sangat bersalah kepada dokter tersebut. Dan tiba-tiba istrinya pun berkata, mereka menculik anakku. Si tante pemilik bar pun berkata kepada suaminya, Pak gimana ini? Aduh kok jadi runyam. Sementara itu Cat dan Danny berhasil membetulkan mobil. Mereka pun menuju pulang ke Amerika. Saat dalam perjalanan terdengar suara gaduh dari laptop Danny. Ternyata CCTV yang mereka pasang di bar itu masih menyala. Melalui laptop mereka dapat melihat Bun sedang dipukuli oleh warga desa. Si papa pemilik bar pun bertindak dan dia berkata, udah, berantakan lagi, tadi siang udah berantakin. No, I'm getting Miguel. How? Si tante itu pun bertanya kepada Bun, bagaimana cara kamu mendapatkan anak itu kembali? I have something Davenport wants. I have his son. Bun pun berkata, aku kan menahan Ryan Davenport. Kita tukar saja dia dengan Ryan Davenport. Oh iya ya, benar juga. Sementara itu Cat dan Danny memutuskan kembali untuk membantu Bun. Dan Bun pun bertanya kepada warga desa, di manakah pabrik narkoba itu? Nyalinya gede juga nih bocah. Salut gue. Sang istri dokter pun berkata, tolong kembalikan anakku dengan selamat. I want to do something right. Tumben gak mikirin duit. Bun pun berkata, aku akan mengusahakan dia selamat walaupun aku tidak selamat. Akhirnya mereka memberitahu di mana lokasi pabrik narkoba tersebut kepada Bun. Bun pun segera berangkat. Namun si papa tiba-tiba berkata, Wait. aku akan membantumu nak. Aku dulu adalah mantan preman di sini sebelum Cole Davenport datang. Sang tante pemilik bar pun terdiam dan dia menatapnya dengan tatapan rasa cinta yang hakiki. I'm with you. Let's do. Yeah, somebody's gonna watch your back. Bun pun kaget dan sangat senang karena teman-temannya kembali datang untuk membantunya. You got us. What do you want us to do? Warga desa yang lain pun akhirnya ikut membantu Bun. Mereka semua juga sudah kesal kepada Cole Davenport yang semena-mena di kota mereka. Kenapa lu Tong? Corona ya? Setelah menjemput Ryan Davenport, mereka pun langsung ke pabrik narkoba tempat Cole Davenport berada. Sementara itu warga desa sudah berkumpul di sana bersiap-siap untuk membantu Bun. Namun tentu saja warga desa bersembunyi agar Cole Davenport tidak mengetahui kedatangan mereka. Sementara itu Danny siap-siap dengan drone-nya karena mereka akan segera melakukan pertukaran. Pertukaran antara Ryan Davenport dan anak tersebut yang bernama Miguel. Ketika mereka sedang berhadapan, tiba-tiba Cole Davenport mengeluarkan statement yang sangat membagongkan. I don't want him back. What?
None of you, including my son, will ever go back to the United States. Rupanya sang ayah juga kesal pada Ryan karena ia hanya bisa menghabiskan uang dan bermain micet. Namun tiba-tiba warga desa yang sudah sangat marah tiba-tiba menerobos masuk ke dalam pabrik tersebut. Danny mencoba membajak sistem keamanan di pabrik tersebut agar ia lebih leluasa mengawasi pergerakan musuh. Let's go! Boom, we got your back, man. Get the kid. Mantan preman pemilik bar itu pun berkata pada Boone, "Boone, fokuslah untuk mencari anak itu." Sementara itu, Danny yang mengawasi lewat kamera CCTV mengatakan pada Boone bahwa anak itu dibawa pergi oleh Cole Davenport ke arah atas. They're heading up. Davenport's got Miguel in the stairway. Ngagetin aja, gue beri lu. Boone pun terus naik ke atas mengikuti anak itu. Namun seseorang telah menghadangnya. "Oh, jadi kamu yang namanya Boone. Ayo kita lihat kejantanan kamu." Ternyata yang menghadangnya adalah pengawal pribadi Cole Davenport. Ia pun berhasil mengunci leher Boone. Dan tiba-tiba, "Cari anak itu, Boone. Yang ini biar gue yang hadepin." Akhirnya Catwoman berhadapan dengannya. Rupanya di atas ada helikopter yang sudah menunggu. Dan Cole Davenport pun mengajak anak itu ke sana. Mau kemana mas bro? Buru-buru amat, udah lupa sama kita. Boone mengira ia sendirian. Ternyata kakaknya menendang dari balik drum. Mereka pun mengejek Boone. Gondrong doang ini mah bang, kagak bisa berantem. Boone pun babak belur menjadi bulan-bulanan mereka. Sementara itu adegan berpindah ke Cole Davenport yang sudah sangat dekat dengan helikopter. Si Miguel yang cerdik dapat meloloskan diri dari Cole Davenport. Dan tiba-tiba Ryan muncul dan berkata, "Papi, maafin aku dong. Aku ikut ya." Lalu Cole Davenport pun berkata, "Dasar bocah gak ada akhlak." Sungguh malang nasib Ryan yang sudah dicuekin oleh ayahnya. Ayahnya pun pergi meninggalkannya. Sementara itu tiba-tiba Miguel lewat. Ryan pun langsung mengejar anak tersebut. Dan Danny pun memberikan laporan kepada Boone. Gimana mas bro, masih berani lawan kita? Boone pun sedang berpikir bagaimana cara mengalahkan duet maut tersebut karena ia sangat terdesak. Boone dihajar habis-habisan oleh duet maut tersebut. Ia pun sedang berpikir bagaimana cara mengalahkannya. Akhirnya ia menemukan sebuah cara. Sepertinya Boone akan mengeluarkan jurus seri, yaitu serang lari. Sementara di lantai bawah, Cat sepertinya menguasai keadaan. Ia pun segera menghabisi wanita tersebut. Adegan Boone berpindah ke Danny di mana ia sedang mengawasi keadaan. Tiba-tiba seorang polisi menyerangnya. Bulu, keluar nggak lu? Tahu nggak ini apaan? Polisi tersebut mengancam Danny dengan sebuah granat. Namun sepertinya Danny memiliki cara untuk mengelabui pemain gendang tersebut. Akhirnya Danny pun dapat merebut granat tersebut. Lalu adegan kembali kepada Boone yang sedang bertarung. Sepertinya jurus yang ia pakai yaitu serang lari berhasil. Salah satu dari mereka pun jatuh dan tidak dapat berdiri kembali. Suwe banget ya bang, habis mukul ngeles mulu bang. Akhirnya yang berbadan besar pun sangat marah kepada Boone dan segera menyerangnya. Rupanya mereka tidak terlalu sulit untuk dikalahkan jika pertarungan 1 lawan 1. Lalu adegan kembali lagi ke Danny di mana ia mengikat granat tersebut ke sebuah drone. Dan dengan drone itu, ia menghampiri helikopter yang dinaiki oleh Cole Davenport. Ia pun mencoba menembaki drone tersebut, namun ia pun gagal. Ya, drone-nya mana masih nyicil lagi. Sudah tidak ada lagi yang tersisa dari Cole Davenport. Sementara adegan berpindah ke Boone yang sedang menghampiri Ryan yang sedang menangkap Miguel. Let him go. This episode will not have a happy ending. Ketika Ryan sedang ngoceh tidak jelas, Boone pun memberikan kode kepada Miguel untuk segera menyerang. Miguel pun paham akan hal itu karena ia sering menonton Bounty Hunter. Mereka pun akhirnya dapat mengalahkan Ryan. Sementara itu adegan kembali ke bawah, di mana warga desa berhasil mengalahkan seluruh anak buah Cole Davenport. Lihat si tante pemilik bar berkata kepada suaminya, "Akhirnya pak, kamu bisa jadi preman lagi. Lumayan duit palakan."
Dah kirain mau ngomong apaan. Seluruh warga desa bergembira pada malam itu karena mereka terbebas dari Cole Davenport. Lalu Boone menelpon temannya di Amerika untuk segera menunggunya di perbatasan. Boone pun berkata kepada temannya bahwa ia berhasil mendapatkan Ryan Davenport. Dan akhirnya cerita ini pun. Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Menurut kami filmnya ya begitu deh. Lumayan lah ya. Akhir kata dari Sekilas Sinema, semoga kalian selalu sehat-sehat aja dimanapun berada. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk selalu update video dari channel ini.